Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu tim penilai, perkenalkan saya Muhammad Jamil Yusuf SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2024 dari LPTK IAIN Ponorogo dengan NIM 211230105. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Sopeng, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 10 TKJ 1, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, dengan materi sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Untuk itu, model yang saya pergunakan adalah problem-based learning. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan bersilaturahim dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan berdoa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin temannya untuk berdoa. Seluruhnya bersiap gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Semuanya sehat ya? Oke. Ya, selanjutnya Bapak ingin mengecek kehadirannya hari ini. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ya, kita membaca Quran Surah Al-Qasas ayat 85 sampai 86. Kita baca secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina faradu 'alaikal Qur'an Baik, Bapak akan membaca terjemahan dari Quran Surah Al-Qasas ini. Ya, jadi sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran diturunkan kepadamu, tetapi ia diturunkan sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Baik, semoga bacaan Al-Quran kita hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum itu, materi pembelajaran kita hari ini adalah sejarah dan peran tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Ya. Sebelum itu, Bapak ingin bertanya, bagaimana perasaannya hari ini? Silahkan tentukan nomor berapa perasaan tak? Nomor. Semangat? Semangat. Alhamdulillah. Semoga semangat itu akan terjaga sampai di proses pembelajaran kita. Baik, sebelumnya Bapak akan melihat sampai di mana pengetahuan awal kita terkait tentang pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Bapak butuh 5 orang? Saya. Oke, jadi nanti yang naik yang pertama adalah Indah,
kemudian Miska, kemudian Fikri, kemudian Fikra, kemudian Indah. Ya, jadi ada 5 orang yang akan ikut bermain dengan Bapak dalam asesmen diagnostik ini. Nah, sekarang silakan Indah, silakan naik ke depan, silakan pilih nomor berapa yang akan kita pilih untuk dijawab. Nomor tunjuk. Oke, nomor 5. Silakan dijawab pertanyaannya. Oke, aplaus dulu. Terakhir, silakan. Silakan disentuh nomor 1. Oke. Silakan dijawab. Bagus sekali ya. Jadi teman kita yang sudah naik jawab bermain dengan Bapak, alhamdulillah pengetahuan awal kita terkait tentang materi yang akan kita pelajari hari ini itu sudah ada. Selanjutnya, masih ingat pelajaran kita pertemuan yang lalu? Masih. Apa itu? Asuransi syariah, bank syariah, operasi syariah. Jadi materi kita sebelumnya adalah penerapan fikih muamalah terkait asuransi syariah, bank syariah, dan koperasi syariah. Nah, masih ada yang ingat nggak apa yang dimaksud dengan asuransi syariah? Afni, apa itu asuransi syariah? Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi. Oke, betul sekali, aplaus dulu untuk Afni. Jadi asuransi syariah itu adalah adanya tolong menolong, bantu membantu kepada orang ataupun golongan kelompok ya dalam perihal tentang kesehatan, keselamatan, jaminan sosial dan lain sebagainya. Bagus sekali. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan perbankan syariah? Silakan Fikri. Syariah adalah satu sistem perbankan yang tersedia berdasarkan kaidah Islam atau syariah. Oke, betul sekali, aplaus untuk Fikri. Ya, jadi perbankan syariah itu adalah sistem perbankan atau sistem keuangan ya yang berlandaskan dengan syariat Islam. Betul sekali. Nah, kemudian yang terakhir, apa yang dimaksud dengan koperasi syariah? Apa itu koperasi syariah? Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki visi, tujuan, dan kegiatan usaha berdasarkan syariat Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Ya, betul sekali, aplaus. Ya. Jadi koperasi syariah itu adalah kegiatan usaha yang dimana usaha tersebut berlandaskan Al-Quran dan hadis. Ingatan kita terkait dengan pembelajaran kita sebelumnya masih ada. Baik. Nah, sekarang apa yang akan kita pelajari hari ini adalah sejarah dan peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Sebelum itu, Bapak ingin bertanya, ya, apa saja peninggalan sejarah yang masih dapat kita lihat dari aktivitas dakwah para ulama terdahulu? Ada yang tahu apa saja? Masih banyak sebenarnya aktivitas dakwah para ulama terdahulu yang kita bisa rasakan, yang kita bisa nikmati sampai hari ini. Nah, salah satu yang anak-anakku sebut tadi itu yang pertama adalah pesantren. Betul sekali. Jadi pesantren yang hari ini menjadi bukti nyata penyebaran agama Islam di daerah kita. Maka itu adalah bukti sejarah peninggalan peran ulama terdahulu dalam proses pembelajaran kita. Baik, selanjutnya Bapak akan bacakan apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Jadi nanti anak-anakku, Anda akan menganalisis, menganalisa, mencari tahu apa sih yang menjadi sejarah penting dalam tokoh-tokoh penyebaran agama Islam di Indonesia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, peserta didik dapat membuat bagan timeline sejarah tokoh ulama penyebaran ajaran Islam di Indonesia dan memaparkannya. Nanti anak-anakku akan membuat timeline. Apa yang dimaksud dengan timeline? Timeline itu adalah garis waktu. Ya, jadi anak-anakku nanti akan berkelompok untuk berdiskusi tentang penyebaran Islam yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya.
Sekarang silakan perhatikan, Bapak akan menampilkan sebuah video. Anak-anakku silakan perhatikan, karena kita akan menganalisis seperti apa dan bagaimana Islam bisa masuk di Indonesia. Silakan diperhatikan. Pada video kali ini kita bakalan membahas tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Untuk memulai proses masuknya agama Islam, kita perlu membedah teori terkait masuknya agama Islam ke Indonesia, guys. Teori tersebut yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Teori Gujarat. Teori ini didukung oleh Sir Corbusier, William Sutherland, Bernard Fleck, dan J. Pignatelli. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13, dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat. Teori Mekah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan J. Van. Menurut teori Mekah, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Hussein Jaidiningrat dan Umar Amir Hussein ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Kalangan ahli sejarah sering menyebutkan Kepulauan Nusantara sebagai bagian dari wilayah operasi dakwah. Jadi video yang sudah kita lihat tadi, kira-kira ada berapa teori masuknya Islam ke Indonesia? Ada 3. Apa itu? Teori Gujarat. Yang kedua teori Mekah. Yang ketiga teori Persia. Bapak akan menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan teori Gujarat, apa yang dimaksud dengan teori Persia, dan apa yang dimaksud dengan teori Mekah itu. Nah, sekarang silakan perhatikan ya, sejarah masuknya Islam di Indonesia. Teori masuknya Islam di Indonesia nanti kita akan bahas teori-teori apa saja. Ya, kemudian yang kedua bagaimana strategi penyebaran Islam di Indonesia. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan teori Gujarat? Ya, jadi teori Gujarat ini memberikan penjelasan bahwa Islam dibawa para pedagang Muslim dari Gujarat sekitar abad ke-13, didukung teorinya oleh sejarawan Barat. Ya, jadi ini teori yang pertama yang menjelaskan bahwa Islam masuk melalui pedagang Muslim dari Gujarat. Nah, kemudian yang terakhir adalah teori Turki. Islam dibawa orang Kurdi dan Turki selain dari orang Arab dan Tiongkok. Teori ini dikemukakan oleh Martin van Brennessan. Ya, jadi ada beberapa teori masuknya Islam di Indonesia, dan ini adalah yang Bapak bisa rangkum teori-teori terkait tentang masuknya Islam di Indonesia. Kemudian selanjutnya kita lihat apa saja strategi penyebaran Islam di Indonesia. Nah, yang pertama adalah jalur perdagangan. Ya. Jadi tadi sesuai dengan teori yang kita pelajari bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Kemudian jalur politik. Nah, jalur politik ini dulu ada pemahaman mengatakan seperti ini. Agama raja adalah agama rakyat. Ulama terdahulu kita tidak menyia-nyiakan pepatah itu. Maka ulama mendekati rajanya, mendekati penguasanya waktu itu. Nah, ketika penguasa menjadi Islam, otomatis rakyat akan ikut kepada agama raja. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait teori dan strategi penyebaran Islam di Indonesia? Tidak ada. Oke, semua mengerti ya? Ya, alhamdulillah. Baik, selanjutnya Bapak akan memperlihatkan beberapa tokoh ya, ulama penyebar Islam di Indonesia. Yang pertama, Syekh Jumadil Kubro. Siapa Syekh Jumadil Kubro ini? Dikenal dengan nama Jamaluddin Akbar Al-Husaini atau Maulana Husain Jumadil Kubro. Dia adalah keturunan ke-10 dari cucu dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dia berasal dari Samarkand. Di mana itu Samarkand? Samarkand itu ada di Uzbekistan. Beliau tidak memaksa ajaran Islam kepada siapapun, melainkan lebih memilih pendekatan yang persuasif. Kemudian yang terakhir adalah Syekh Ibrahim Az-Samarkandi. Nah, jadi siapa itu Syekh Ibrahim Az-Samarkandi? Dia dilahirkan di Samarkand.
Beliau belajar dari banyak ulama terkemuka di zamannya, memperdalam ilmu agama, terutama dalam bidang fikih dan tasawuf. Melalui kontribusinya, Syekh Ibrahim telah memberikan sumbangan yang signifikan dalam penyebaran dan pemahaman ajaran Islam, baik di Asia Tenggara maupun di Nusantara. Jadi itu tadi ada berapa tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia? Ada 5. Nah, dengan anak-anakku melihat materi terkait tentang tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia ini, anak-anakku bisa lebih memahami siapa tokoh, ya, siapa pendahulu kita yang menyebarkan Islam di Indonesia. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti sudah paham dan mengerti ya terkait tentang tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Nah, sekarang ya kita masuk di lembar kerja peserta didik. Nah, yang pertama apa yang akan kita lakukan? Guru membagi siswa menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, sekarang Bapak akan membagi anak-anakku ke dalam 3 kelompok. Nah, caranya ya sisa kita menghitung saja nomor 1 sampai nomor 3. Nah, silakan. 3. Sekarang Bapak minta silakan bergabung dengan teman kelompoknya, nomor 1 dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, nomor 3 dengan nomor 3. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Silakan. Semua sudah berkumpul dengan temannya? Sudah. Baik. Jadi sekarang semua sudah berkumpul ya. Nah, sekarang tolong tentukan 1 orang di kelompok Anda untuk mewakili kelompok Anda untuk bermain dengan Bapak sekarang. Silakan, 1 orang setiap kelompok. Oke, kelompok 1. Silakan, Salsa. Kelompok 2, Paki. Kelompok 3, Fani. Oke, silakan. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan, teman-teman ini akan menentukan apa yang menjadi tugas dalam kelompoknya masing-masing. Nah, sebelum itu Bapak minta untuk teman-teman yang ada di kelompok silakan buka halaman 146. Silakan perhatikan di halaman 146 itu ya, kita akan mencari atau memilih ya kerajaan yang ada di beberapa wilayah. Yang pertama adalah wilayah Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. Nah, sekarang tugasnya anak-anakku yang 3 orang ini akan memilih. Di atas dia akan dapat wilayah apa saja nantinya. Siapa yang duluan ingin? Nah, oke, silakan Salsa. Silakan diputar Salsa. Oke, jadi kelompoknya Salsa nanti akan dapat Kalimantan. Silakan kembali putar. Oke. Oh, Sumatera. Jadi nanti kelompoknya Faki dapat Sumatera. Oke, berarti nanti kelompoknya Fani dapat Sulawesi. Silakan kembali kelompoknya. Nah, sekarang silakan perhatikan di halaman 100 buku kita ya. Setiap kelompok memilih 1 kerajaan Islam di Indonesia yang ada di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, tadi setiap kelompok tadi itu kita sudah menentukan wilayah mana yang akan jadi tugas diskusi kita. Kelompok 1 tadi dapatnya Kalimantan. Kelompok 2 dapatnya Sumatera. Kelompok 3 dapat Sulawesi. Nah, silakan perhatikan apa yang akan menjadi tugas kita dalam diskusi kelompok kita hari ini. Sebelum itu, Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk setiap kelompok. Silahkan. Nah, apa tugas kita dalam kelompok itu? Silakan perhatikan yang pertama. Ini, masing-masing kelompok mencari informasi tentang kerajaan Islam yang telah didiskusikan dengan anggota kelompok. Kemudian, setiap kelompok membagi tugas kepada para anggotanya dan saling membantu satu sama lain dalam mengerjakannya. Kemudian yang terakhir, tuangkan hasil yang sudah didapatkan dalam bentuk timeline dengan aplikasi Canva dan presentasikan bersama di depan kelas. Pilih 1 kerajaan dari setiap wilayah, kemudian kerajaan yang kita diskusikan itu kita cari informasi, kemudian kita buat timeline dalam bentuk aplikasi Canva dan presentasikan bersama di depan kelas. Oke? Silahkan berdiskusi dengan teman-temannya
Bapak berikan waktu mulai dari sekarang. Di kelompok ini, kelompok berapa tadi? Kelompok 1 ya. Kelompok 1 tadi dapat kalau tidak salah Kalimantan ya. Nah, Kalimantan. Nah, di daerah Kalimantan itu kan banyak kerajaan ya. Banyak sekali yang ada beberapa yang kita temukan. Ada ya? Ya. Nah, Bapak mau tanya, kita sudah temukan kerajaan yang ingin dijadikan titik diskusi kita? Sudah ada? Oh ya, oke. Kerajaan apa itu? Kerajaan Landak. Oh ya, oke. Jadi sekarang silakan cari informasi tentang kerajaan Landak itu. Bisa ya? Nah, kita buat dalam bentuk aplikasi Canva. Oke, silakan diskusi untuk mencari informasi. Oke. Ini kelompok 2. Nah, kalau tidak salah tadi kelompok 2 dapat wilayah Sumatera. Ah, betul sekali. Nah, di Sumatera itu kan banyak sekali kerajaannya. Nah, ada beberapa ya kita temukan. Ada ya? Nah, tapi kita sudah ada titik pembahasan kerajaan yang akan kita jadikan pusat diskusi. Sudah ada. Kerajaan apa itu? Kalau boleh tahu? Samudra Pasai. Oke. Nah, sekarang tugasnya di kelompok tadi ya, setiap kelompok anggota mencari informasi terkait tentang kerajaan yang sudah kita pilih, dan kerajaan yang dipilih adalah kerajaan Samudra Pasai. Nah, sekarang silakan cari informasi tersebut. Di sini kelompok 3. Nah, kalau tidak salah tadi kelompok 3 dapat wilayah Sulawesi ya. Nah, sekarang tugasnya Anda, anak-anakku, berdiskusi kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi. Sudah kita temukan beberapa kerajaan di Sulawesi? Ya, sudah ya. Nah, sekarang Bapak mau tahu kerajaan apa yang menjadi titik diskusi kita di kelompok 3 ini? Goa Tallo. Oke, sekarang tugasnya silakan cari informasi terkait tentang Goa Tallo. Ya, bisa kita mulai, silahkan. Jadi tadi diskusi kita, informasi semua sudah ditemukan? Sudah. Ada masalah, ada kendala? Tidak ada. Oh, berarti sekarang kita sudah masuk di pembuatan timeline dengan aplikasi Canva ya? Ya, oke. Sekarang silakan dilanjutkan untuk kelompok 1. Nah, di kelompok 2 penemuan informasi semua sudah ditemukan? Sudah. Ada kendala? Tidak ada masalah ya? Oke, semua berjalan lancar. Nah, sekarang silakan tugasnya buat timeline menggunakan aplikasi Canva. Silakan dilanjutkan. Nah, kemudian kelompok 3. Semua informasi yang dibutuhkan sudah ditemukan? Sudah ada? Tidak ada masalah? Tidak ada kendala ya? Aman saja? Oke. Nah, sekarang informasi yang kita temukan itu silakan masukkan aplikasi Canva, kita buat dalam bentuk timeline. Bisa? Bisa. Silakan dilanjutkan. Sekarang sudah masuk di pembuatan timeline dengan menggunakan aplikasi Canva. Bagaimana prosesnya? Sudah selesai? Ya, Pak. Oh ya, oke. Nanti setelah ini kita akan diskusi ya. Kita akan berdiskusi. Ini akan kita presentasikan nanti di depan kelas dengan teman-teman kita. Oke? Ya. Jadi semua informasi tadi sudah ditemukan ya? Ya. Sudah kita buat dalam bentuk aplikasi Canva? Sudah selesai? Ya. Jadi semua informasi sudah ditemukan ya? Sudah kita buat dalam bentuk timeline dalam aplikasi Canva? Oke, sudah selesai? Sudah. Oke. Sebelum kita melanjutkan ke presentasi hasil diskusi kelompok kita, Bapak akan membuat permainan dan kita akan sama-sama bermain. Ya, jadi anak-anakku silakan berdiri. Nama permainan ini sikut, sakit, sikat. Jadi kalau nanti Bapak bilang sikut, anak-anakku silakan sentuh sikutnya. Bisa disentuh, ya silakan disentuh. Nah, kalau Bapak bilang sakit, pegang perutnya. Ya, pegang perut. Nah, kalau Bapak bilang sikat, nanti silakan anak-anakku berebutan untuk mengambil makanan manis yang ada di depannya. Oke? Bisa kita coba? Bisa. Kita mulai dengan aplaus dulu, aplaus. Oke. Sekarang. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sikat. Siapa yang tidak dapat silakan duduk. Ya, yang dapat ya tetap berdiri ya. Oke. Jadi itu adalah hadiah untuk anak-anakku dalam proses pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan makanan manis ini tetap menambah semangat kita belajar sampai dengan akhir pembelajaran kita. Oke, aplaus untuk diri kita masing-masing. Silakan dulu.
Oke. Baik, sekarang kita masuk di presentasi kelompok. Ya, jadi kelompok yang akan presentasi pertama adalah kelompok 1 atau kerajaan Landak. Ya. Kemudian yang kedua, kelompok 2 dengan kerajaan Samudra Pasai. Kelompok 3 dengan kerajaan Goa dan Talok. Nah, kita akan berdiskusi presentasi dengan secara berturut-turut. Baik. Silakan kirimkan tugas diskusi anak-anakku yang sudah dibuat dalam timeline menggunakan aplikasi Canva. Silahkan dikirim di grup pembelajaran kita. Oke, baik, terima kasih sudah dikirimkan ya. Sekarang silakan kelompok pertama, kelompok Landak, untuk mempresentasikan hasil diskusi dari teman kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifka Aulia dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kami. Baik, yang pertama adalah abad ke-15. Kerajaan Landak didirikan oleh Raden Ismahayana dengan gelar Raja Dipati Karang Tanjung Tua. Awalnya berpusat di Ningrat Batur, kemudian dipindahkan ke Munggu oleh Raden Abdul Kahar. Dan yang terakhir abad ke-20, banyak peninggalan sejarah kerajaan Landak yang masih dapat ditemukan hingga saat ini seperti situs-situs purbakala dan artefak. Sekian dan terima kasih. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Apakah ada konflik antara adat istiadat Landak dengan hukum Islam dalam pemerintahan? Jika ada, bagaimana cara penyelesaiannya? Baik, saya akan menjawabnya. Yang pertama, sistem kepercayaan. Yang kedua, hukum adat. Sinkretisme artinya ajaran Islam dan adat istiadat Dayak saling mempengaruhi dan beradaptasi satu sama lain. Toleransi menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik. Masyarakat diajarkan untuk saling menghormati perbedaan. Oke, aplaus dulu untuk teman kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok pertama dengan tema kerajaan Landak. Dan bertanya dari teman kelompok 2 yang menjelaskan bagaimana proses islamisasi di kerajaan Landak. Apakah ada perbedaan? Apakah ada perselisihan atau pertentangan dari adat istiadat di kerajaan Landak itu? Nah, jawabannya ada. Ya, jadi kerajaan Landak ini adalah kerajaan di Kalimantan yang menganut adat istiadat yang sangat tinggi. Maka salah satu cara untuk menyelesaikan konflik itu adalah sinkretisme, ya, menggabungkan antara adat istiadat dengan ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua adalah dengan toleransi. Aplaus dulu untuk teman kita. Baik, selanjutnya diskusi kelompok kedua dengan tema kerajaan Samudra Pasai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakihul Amri dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dalam pembahasan kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai abad ke-13, sekitar tahun 1267 didirikan oleh Marah Siluh atau Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Peninggalan sejarah Samudra Pasai. Nisan, salah satu peninggalan yang paling khas dalam nisan-nisan berukir kaligrafi Arab. Gerabah lokal, keramik asin, dan benda logam. Koin dirham, cakradonya, dan stempel Sultan Al-Mahir Az-Zahir. Mungkin itulah presentasi yang dapat saya sampaikan di depan Anda semua. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Siapa tahu ada dari teman-teman yang ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan setelah masuknya Islam? Perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan setelah masuknya Islam.
terjadi beberapa perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai. Di antaranya, 1. Munculnya gelar sultan. 2. Pembentukan lembaga keagamaan. Muncul lembaga keagamaan seperti hakim agama yang bertugas mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Mungkin itulah jawaban yang dapat saya berikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kedua tema tentang Kerajaan Samudra Pasai dan memberikan kita informasi terkait tentang bagaimana dan langkah-langkah dalam proses penyebaran agama Islam yang ada di Samudra Pasai. Aplaus dulu untuk kelompok kedua. Baik, sekarang kita masuk di kelompok ketiga, yaitu kelompok 3 dengan tema Kerajaan Goa Talo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idil Saputra, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja atau diskusi dari kelompok kami tentang kerajaan yang ada di Sulawesi. Salah satunya adalah Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo terbentuk melalui proses yang panjang dan kompleks. Berbagai kerajaan kecil dan komunitas di wilayah Sulawesi Selatan secara bertahap bersatu dan membentuk kerajaan yang lebih besar. Abad ke-17, periode konflik dan kemunduran. Terjadi konflik berkepanjangan dengan Belanda yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Kekuatan militer dan ekonomi kerajaan Goa melemah. Abad ke-18 sampai 20, periode kolonial dan pasca kemerdekaan. Di bawah kolonial Belanda, kerajaan Goa menjadi bagian dari Hindia Belanda. Pasca kemerdekaan setelah Indonesia merdeka, wilayah bekas kerajaan Goa menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan. Tokoh-tokoh penting, Tumanurung, Imanggorai Daeng Mameta, dan Imandri Guru. Sekian hasil presentasi kami. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana proses Islamisasi di Kerajaan Goa dan Talo berlangsung? Proses Islamisasi di Kerajaan Goa dan Talo terjadi secara bertahap yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses ini antara lain kontak dengan pedagang muslim, perkawinan, dan peran ulama. Sekian dari hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 3 terkait Kerajaan Goa Talo. Proses terbentuknya Kerajaan Goa Talo itu dan bagaimana proses kemajuan, kejayaan, dan bahkan sampai kemunduran, dan bagaimana proses Islamisasi di Kerajaan Goa dan Talo itu. Baik, kita aplaus untuk diri kita masing-masing. Baik, sekarang Bapak ingin meminta untuk anak-anakku saling memberikan apresiasi terhadap kelompok-kelompok yang telah berdiskusi, yang telah memberikan presentasi dari hasil diskusi mereka. Baik, kita mulai dari kelompok pertama. Kelompok Landak ingin memberikan apresiasi kepada kelompok apa? Kelompok Samudra Pasai. Oke, silakan perkenalkan diri, perwakilan dari kelompok apa, dan berikan apresiasi kepada kelompok yang ingin Anda tuju. Perkenalkan, nama saya Fikri Rofi Ramadan dari kelompok 1. Saya sangat mengapresiasi kerja keras kelompok ini dalam menyajikan materi tentang Kerajaan Samudra Pasai. Materi yang disajikan sangat jelas dan didukung oleh data-data yang relevan. Terima kasih atas prestasi yang luar biasa. Baik. Aplaus untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok Samudra Pasai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Umrah dari kelompok 2 ingin memberikan apresiasi untuk kelompok 3. Oke, silakan. Prestasi tentang Kerajaan Goa Talo yang kalian bawa hari ini sungguh luar biasa. Kalian tidak hanya berhasil menyampaikan fakta-fakta sejarah secara akurat, tapi juga menginspirasi kami untuk lebih memahami karya budaya Indonesia. Aplaus untuk kelompok 2. Ya.
Jadi kelompok 3 memberikan apresiasi kepada kelompok 1 bahwa dalam presentasi Anda sangat luar biasa, memberikan kami pemahaman baru, mengingatkan kami tentang bagaimana dan mengapa dan proses sejarah yang ada di Nusantara ini. Baik, aplaus untuk diri kita masing-masing. Oke, sekarang kita masuk di tes sumatif akhir pembelajaran. Nah, anak-anakku, Bapak telah mengirimkan link Google Form di grup kita. Silakan dibuka, kemudian silakan dikerjakan, isi namanya, kemudian next soal akan muncul. Silakan diisi sesuai dengan pemahaman anak-anakku selama proses pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini. Silakan. Dari pekerjaan anak-anakku, tes sumatif akhir pembelajaran tadi, semoga dengan menjawab jawaban pertanyaan-pertanyaan itu bisa lebih memberikan pemahaman kita terkait dengan materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Nah, sekarang kita masuk di kegiatan refleksi. Anak-anakku akan memberikan kesimpulan dari hasil pembelajaran yang kita dapatkan hari ini. Nah, ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini? Ya, oke. Suci, ya, silakan. Tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia ialah 1. Syekh Jumadil Kubro, 5. Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Oke, baik, terima kasih, aplaus untuk Suci. Jadi itulah tadi memberikan penjelasan kesimpulan tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ada berapa tokoh? Ada 5. Bisa kita sebutkan? 1, Syekh Jumadil Kubro. Yang kedua, Syekh Maulana Akbar. Kemudian yang terakhir adalah Syekh ya As-Samarkandi. Ya, alhamdulillah memberikan kesimpulan. Nah, kemudian yang kedua, ada yang bisa memberikan kesimpulan hari ini terkait tentang strategi penyebaran agama Islam di Indonesia? Siapa? Ada? Silakan, Suhedir. Strategi penyebaran Islam di Indonesia, jalur perdagangan, tasawuf, jalur kesenian. Oke, baik, terima kasih untuk Suhedir. Baik, jadi strategi penyebaran Islam di Indonesia ini ya ada beberapa. Yang pertama menggunakan jalur perdagangan, jalur kesenian. Yang kelima jalur politik dan yang keenam adalah jalur tasawuf. Jadi semoga anak-anakku dalam pelajaran hari ini bisa menyebutkan nama tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia serta menyebutkan strategi penyebaran Islam yang ada di Indonesia. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan seputar tentang pelajaran kita hari ini? Ya. Berarti sudah mengerti ya? Ya, alhamdulillah. Bagaimana proses pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Materinya mudah kita pahami? Mudah. Alhamdulillah. Baik, untuk pertemuan selanjutnya materi yang akan kita pelajari adalah tentang larangan berbuat zina. Kita mengakhiri kegiatan hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Sebelum itu, silakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Baik, cukup sampai di sini pertemuan kita. Cukup sekian. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.